MAG, yang ketiga Bapak Dr. Haji Ahmad Barisi MA, yang keempat saya sendiri Wahid Nurni, yang kelima Dr. Andes Haji Basri MA PhD, yang keenam Bapak Profesor Dr. Haji Maskuri Bakri MSI sebagai penguji dan sekaligus promotor, dan yang ketujuh Bapak Dr. Haji Abdul Basit MSI selaku co-promotor dan penguji. Sidang terbuka ujian promosi doktor Saudara Kuku Santoso dengan nomor induk mahasiswa 1579 1007 dengan judul disertasi internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam penguatan kualitas keagamaan mahasiswa di Masjid Ainul Yakin Universitas Islam Malang di hadapan Dewan Penguji dan kolega kita semua dari Universitas Islam Malang. Saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan promovendus sebelum ujian dimulai membacakan abstrak. Silakan berdoa lebih dulu. Terima kasih. Silakan saudara menyampaikan ringkasan disertasi saudara kurang lebih 10 menit. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadadil afadil, hadadil ulama wal masihaya ala izza wa fil muqaddimah. Saya hormati, saya muliakan Dewan Penguji. Yang pertama Prof. Wahyudin, Bapak Dr. Samsul Hadi, yang saya hormati Bapak Kaprodi PAIS 3, Bapak Dr. Ahmad Barisi, serta Bapak Direktur Profesor Haji Wahid Murni, dan saya hormati Wakil Direktur Bapak Dr. Basri MA, kemudian Bapak Promotor Bapak Profesor Dr. Maskuri Bakri MSI, serta Co-Promotor Bapak Abdul Basit. Mohon izin Dewan Penguji, pada kesempatan siang hari ini kami memaparkan hasil dari disertasi kami terkait dengan judul internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam di dalam penguatan kualitas keagamaan mahasiswa di Masjid Ainul Yakin Universitas Islam Malang. Nah, di dalam judul ini kita lebih memfokuskan tentang internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam, di mana proses penanaman, penghayatan dan doktrin nilai agama secara penuh dan menyeluruh ke dalam jiwa mahasiswa ini tercermin pada sikap perilaku berdasarkan pemahaman agama Islam dari para mahasiswa yang direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang kemudian itu bisa melahirkan akhlakul karimah. Nah, nilai-nilai yang diinternalisasikan ini adalah merupakan nilai sesuai dengan norma dan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan keluarga, lingkungan kampus, ataupun lingkungan masyarakat. Sehingga proses mempengaruhi internalisasi nilai pendidikan agama Islam kepada mahasiswa ini bisa terwujud melalui pintu institusional, yaitu Masjid Kampus Universitas Islam Malang, yaitu Masjid Ainul Yakin, melalui proses pembiasaan, proses pemberian nasihat, proses keteladanan, budaya religius, karakter religius, apresiasi dan motivasi yang diinternalisasikan di Masjid Kampus. Masjid Kampus Ainul Yakin ini sebagai tempat penyelenggaraan ibadah dan tarbiyah, sehingga memiliki fungsi sebagai pusat pembinaan mental, spiritual, intelektual dan emosional mahasiswa, sebagai pusat pembinaan mahasiswa dalam upaya menguatkan kualitas keagamaan mahasiswa yang berdasarkan keimanan, ketakwaan, kejujuran, kedisiplinan, dan akhlak karimah serta ahlus sunnah
wal jamaah dengan istilah moderasi beragama. Maka dari itu disertasi ini dipandang perlu dan penting untuk kami tulis dalam mendorong kami sebagai peneliti secara mendalam dan mengembangkan studi keilmuan tentang internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam penguatan kualitas keagamaan mahasiswa. Karena di masjid ini memiliki konsep top down, bagaimana institusi memberikan suatu kebijakan-kebijakan sehingga masjid di sini memiliki peran penuh di dalam menjalankan dari nilai-nilai internalisasi pendidikan agama Islam. Di antaranya kegiatan-kegiatan yang memang menjadi kewajiban yang ada di Universitas Malang, tak terlepas dari bagaimana proses mahasiswa baru sampai mahasiswa ini berakhir, ini akan melalui beberapa tahapan, mulai tahapan Osika Maba, Halaqoh Diniyah, kemudian Master Maba, dan kemudian Madrasah Quran. Itu adalah tahapan-tahapan di mana mahasiswa harus bisa menguasai, memahami ilmu-ilmu keagamaan, ilmu-ilmu pendidikan agama Islam, sehingga proses-proses dari tahap ke tahap harus bisa dilalui oleh para mahasiswa sampai terakhir sebelum para mahasiswa itu menjelang wisuda, maka ada pendalaman agama, syarat untuk mahasiswa agar bisa memproses skripsi. Dan itu masjid sebagai sarana media untuk memfilter, untuk mendorong dan untuk membina, mengkontrol para mahasiswa-mahasiswa yang dalam tanda kutip masih proses perlu bimbingan dari para dosen. Nah, kemudian penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkapkan secara detail internalisasi pendidikan agama Islam yang bertujuan menguatkan kualitas keagamaan mahasiswa, sehingga dapat diperoleh beberapa temuan tentang internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam yang dapat menguatkan kualitas keagamaan mahasiswa di perguruan tinggi. Selanjutnya secara spesifik tujuan ini tidak lain adalah bagaimana nilai-nilai pendidikan agama Islam ini bisa terwujud dan bagaimana proses ini di kampus itu kemudian bisa dijalankan di masjid melalui program-program yang sudah diagendakan. Maka prosesnya seperti apa? Ada pembiasaan, keteladanan yang kemudian menjadi tugas pokok Masjid Ainul Yaqin Unisma. Yang ketiga itu adalah hasil. Hasil inilah yang kemudian menjadi tolak ukur seberapa mampu mahasiswa mengetahui pemahaman terkait dengan pendidikan agama Islam, pemahaman terkait dengan agama yang terdiri dari beberapa konsep ataupun kategori lah. Dia harus paham tentang fikih, dia harus paham tentang bab sholat, dia harus paham tentang baca tulis Al-Quran, harus paham tentang persoalan-persoalan yang menyangkut hukum muamalah. Dan ini tugas masjid yang membawai teman-teman dari madrasah Quran. Hadirin yang saya muliakan, kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Artinya memandang fenomena alamiah secara menyeluruh tanpa memunculkan sebuah hipotesis terhadap individu maupun organisasi. Penelitian ini menghasilkan data lisan yang tertulis maupun tidak tertulis berdasarkan wawancara, laporan, dokumentasi, pengamatan, dan pengalaman terhadap perilaku seseorang atau lingkungan alamiah guna diperoleh makna hakikat sesuatu alamiah secara mendalam dalam bentuk naratif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam objek penelitian di atas adalah fenomenologi. Fenomenologi, metode penelitian yang diaplikasikan untuk mengungkapkan kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena secara sadar atau individual. Dengan kata lain, studi fenomenologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam para subjek mengenai pengalaman dalam suatu peristiwa yang kemudian
bisa melahirkan suatu proses dan hasil di mana nilai-nilai internasi pendidikan Islam bisa terwujud. Nah, di dalam kajian teori ini kami menggunakan teorinya dari Prof. Muhaimin. Teori Prof. Muhaimin yaitu 3 terkait dengan pertama tahap transformasi nilai. Transformasi nilai artinya proses menginformasikan nilai-nilai kepada para mahasiswa. Bagaimana dosen, bagaimana dosen yang tergabung di dalam keislaman dan keagamaan ini menginformasikan, memberikan transfer knowledge ataupun value kepada para mahasiswa. Nah, setelah itu kemudian tahap transaksi nilai. Disitulah ada interaksi antara mahasiswa dengan para dosen secara timbal balik, ada sifat timbal balik di situ. Nah, setelah ada transaksi nilai, maka di situ akan ada tahap transinternalisasi. Bagaimana tahap komunikasi, interaksi dan internalisasi sikap mental pribadian ataupun implementasi yang bisa terwujud di dalam terwujudnya internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam di Masjid Kampus Ainul Yakin Universitas Semarang. Maka ketika ketiga ini berhasil, maka kita akan kaitkan dengan teorinya Reber bahwasanya menyatunya nilai-nilai sikap keyakinan, nilai sikap praktik dan norma ke dalam mahasiswa, sehingga ketika proses tahapan transaksi ini bisa terwujud, maka akan menyatu nilai-nilai sikap, nilai-nilai praktik, norma dan nilai-nilai agama. Nah, disinilah karena internasi nilai dengan agama Islam diwujudkan melalui pintu institusional, melalui perguruan tinggi, yaitu melalui pintu-pintu kelembagaan, yaitu kemasjidan. Kemudian di dalam nilai internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam ini, kami bisa memberikan suatu gambaran bagaimana hasil dari proses dan kelanjutan dari para mahasiswa yang akhirnya internalisasi ini tidak sekedar teori, tapi juga bisa kemudian berwujud dan bisa menghasilkan nilai-nilai pendidikan agama Islam melalui konsep-konsep nilai-nilai agama, sehingga ketika kemudian mahasiswa-mahasiswa yang berhasil, mahasiswa-mahasiswa yang tuntas di dalam tahapan-tahapan yang dilalui melalui internasi nilai-nilai itu, maka akan mewujudkan suatu kualitas keagamaan, dan itu kita bisa lihat ketika para mahasiswa akan melalui pintu akhir di dalam ujian skripsi. Karena memang syarat untuk mahasiswa bisa ujian skripsi harus melalui tahapan pendalaman agama, dan pendalaman agama itu harus mencapai target yang harus ditentukan oleh pimpinan. Harus bisa ngaji, harus bisa baca Al-Quran, bisa sholat, bisa mimpin sholat. Karena ini mahasiswa Unisma harus bisa mimpin tahlil, harus bisa mimpin sholawat, dan ini harus menjadi target. Maka kalau tidak berhasil, maka ini harus ikut pendalaman agama selanjutnya. Nah, inilah contoh bagaimana proses-proses ini sangat ditekankan di dalam nilai-nilai pendidikan agama di Masjid Ainul Yakin melalui tahapan-tahapan yang berkelanjutan. Saya kira demikian Bapak Dewan Penguji yang saya muliakan, atas pemaparan singkat dari kami. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk pertama saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Roybin MHI. Waktu kurang lebih 15 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Direktur, Wakil Direktur, Bapak Promotor, dan Co-Promotor, para pimpinan Unisma, ya, pada kesempatan
seluruh undangan yang berbahagia, mendengarkan narasi ilmiah yang disampaikan oleh Saudara Prof. Yudis. Tertarik bahwa di situ ada trilogi relasi yang cukup kuat antara satu nilai-nilai pendidikan yang akan dihayatkan kepada mahasiswa, yang kedua adalah institusi masjid sebagai sebuah ruang budaya, dan yang ketiga adalah mahasiswa yang saya melihat ada pluralitas ya, jadi keragaman kapasitas keilmuan mahasiswa. Nah, 3 trilogi relasi yang intensif antara nilai pendidikan Islam yang akan dibangun, lalu kemudian institusi masjid yang sebagai sebuah ruang budaya, dan yang ketiga adalah mahasiswa. Saya melihat secara teoritik bahwa masjid pada asal mulanya memang multifungsi, bahkan ada fungsi sebagai institusi politik. Kalau saya melihat di Iran itu ada di sebuah masjid namanya Masjid Al-Quds. Di situ adalah semua kepentingan interest masyarakat Iran ditumpahkan di satu titik masjid yang cukup besar di situ, termasuk perempuan-perempuan yang dalam kondisi udzur pun mereka hadir di situ dalam konteks membangun sebuah spirit politik untuk melawan Barat. Jadi makbar Amerika itu artinya laknat Amerika. Ini adalah fungsi politik. Ada fungsi markas besar tentara. Itu saya rasa itu adalah institusi keamanan. Ada institusi pendidikan, ada institusi ekonomi, dan beragam institusi. Nah, kalau kemudian saya melihat bahwa masjid sebenarnya pada hakikatnya adalah multifungsi, multi institusi, saya rasa masjid sebagai ruang budaya ini melahirkan sebuah ruang budaya yang netral. Ruang budaya yang netral dalam tanda petik, semuanya nyaman masuk di masjid itu. Bahkan mungkin bisa jadi perbedaan ideologis dan teologis sekalipun, mereka bisa hadir di masjid itu. Jika masjid itu begitu luas fungsinya sehingga sampai kemudian membangun sebuah netralitas relasi antar agama pun juga masuk di situ. Karena itu sebuah diperhadapkan pada multi kepentingan. Nah, saya rasa masjid yang dalam konteks penelitian ini adalah representasinya Ainul Yakin. Ini sebenarnya sejauh mana masjid ini sebagai sebuah ruang budaya yang semula bersifat netral, sehingga kemudian tidak membatasi sebuah interest, tidak membatasi cita-cita luhur para mahasiswanya untuk melakukan satu proses penghayatan nilai-nilai pendidikan Islam itu, sehingga dia berada pada zona aman. Saya rasa ini penting. Nah, sejauh mana konteks dan upaya-upaya untuk melakukan formulasi masjid ini sehingga masjid ini distigma sebagai, bukan hanya sekedar distigma, tapi dirasakan, dihayati, memang betul-betul sebagai sebuah ruang budaya netral yang sangat inklusif, saya rasa, sehingga mereka menjadi sangat nyaman. Nah, saya melihat masjid, sebuah simbolitas masjid sebagai sebuah identitas, selalu yang hadir di situ adalah simbol-simbol teologis. Karena simbol-simbol teologis itulah yang kemudian memberikan sekat batasan-batasan, sehingga mahasiswa mungkin bisa jadi merasa tidak nyaman untuk memperoleh, tidak nyaman untuk menghayati, bahkan untuk menerima sebuah doktrinasi yang akan dikembangkan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana formulasi masjid sebagai ruang budaya netral. Konteksnya adalah untuk menciptakan efektivitas proses transformasi nilai-nilai pendidikan. Baik, terima kasih Prof. Boybit. Mohon kami menjawab. Masjid Ainul Yakin ini adalah merupakan peranata keagamaan dalam aspek spiritual, sosial, pendidikan, bahkan budaya sebagai sarana dalam meningkatkan kecerdasan,
pemahaman dan pengetahuan para mahasiswa di Universitas Lamalan. Masjidul Yakin menjadi suatu media tempat ibadah untuk semua kalangan di dalam proses menjalankan spiritual atau dalam konsep dakwah, bahkan dalam konsep syiar. Disinilah yang kemudian Masjid Al-Yakin sebenarnya tidak pernah kemudian membatasi menjadi suatu komunitas yang membatasi ruang lingkup para mahasiswa yang di situ secara multikultur. Di Unisma berbagai latar belakang ada, kemudian kita batasi tidak. Semua mahasiswa memiliki kesempatan untuk berproses di Masjidul Yakin. Ini terbukti dengan beberapa bidang kegiatan program yang sudah menjadi program institusi, seperti halnya misalkan pengembangan karakter keislaman. Di situ pengembangan karakter keislaman, ketika semuanya mahasiswa Unisma harus dimobilisasi untuk mobilisasi ke Masjid Al-Yakin, ini kemudian diberi pengarahan-pengarahan melalui karakter-karakter yang dimiliki oleh para mahasiswa Universitas Lamalan. Nah, inilah yang kemudian salah satu contoh bahwasanya memang kita Masjid Al-Yakin sebenarnya tidak pernah ada dikotomi, oh ini khusus yang sergap tahlilan, ini sholawatan, buatan. Semua komunitas-komunitas itu kita wadai dalam bentuk program bidang, sehingga keagamaan, pemahaman keagamaan dari mahasiswa yang disinyalir itu masih awam dan sebagainya, dia bisa berada di dalam posisi tempat di mana program-program itu ada. Jadi formasi-formasi ini yang kemudian bisa kita bentuk, bisa kita wujudkan di Masjid Al-Yakin Unisma melalui tadi karakter keislaman. Kemudian ada halaqah diniyah, kemudian ada madrasah Al-Quran, kemudian ada pendalaman agama, ada madrasah dunia, wusta, dan ini untuk kalangan mahasiswa. Bagi yang tidak mondok, kita sediakan madrasah wusta, ulia. Jadi hanya para mahasiswa yang kos ingin ngaji kitab tapi tidak ingin mondok, ya kita sediakan. Dan sampai hari ini mahasiswanya yang ikut tidak kurang dari sekitar 50. Alhamdulillah, ini pas Covid. Mudah-mudahan ketika sudah offline ini bisa bertambah. Nah, ini formulasi yang kami tawarkan kepada para mahasiswa, Prof. Terima kasih.